Ada gerakan-gerakan yang lebih masif lagi dan lebih baik lagi secara garansi politik ya paling tidak negara-negara Arab yang kita harapkan. Tapi kalau berbicara soal solidaritas nih Mbak Faira juga Pak Kiai, bahwa Lebaran ini kan sebenarnya harus ada maknanya, gitu kan. Nggak cuma lewat aja terasa sebulan ribut-ribut gitu. Kalau Pak Kiai punya semangatnya apa dalam harapannya di 1435 Hijriah ini? Yang selalu kita ucapkan bila kita jumpa dengan sahabat atau teman kan, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, itu adalah sebuah doa. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah, kembali suci tanpa dosa, wal faizin, dan termasuk orang-orang yang menang mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan egoistis kita, mengalahkan ketamakan, kerakusan kita. Jadi Lebaran ini adalah sebenarnya hari yang sangat mulia. Setelah kita menahan hawa nafsu 1 bulan penuh menjadi seorang pribadi yang soleh, kesalahan individual, maka diakhiri dengan Idul Fitri Al-Mubarak, yaitu kita membangun silaturahim kembali, merekatkan kembali. Kalau memang diantara kita ada yang tegang, konflik, apalagi kita habis saja pilpres, akhirnya ini momentum sangat tepat untuk kita membangun kembali ukhuwah Islamiyah. Nanti akan kita lanjuti menjadi ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama umat Islam, seagama, seiman, tapi juga persaudaraan sama sebangsa dan setanah air. Ukhuwah watoniyah ini juga penting, karena tanah air kita adalah sajadah kita, di mana kita sujud menyembah Allah itu di atas tanah air. Maka persaudaraan sebangsa tanah air juga tidak kalah pentingnya dengan persaudaraan sama umat Islam. Nah, berarti Pak Kiai juga sempat resah mungkin kemarin pilpres bersamaan dengan bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah telah berjalan dengan baik dan aman, damai. Kita bandingkan dengan setiap ada pemilu atau perubahan di Timur Tengah, di Libya apa yang terjadi sampai sekarang masih perang saudara, walaupun kita tidak mendengar atau tidak membaca dari media yang ada di Indonesia ya, tapi sebenarnya yang terjadi Libya, perang antara Libya Timur Benghazi dengan Libya Barat Tripoli. Kemarin saja korbannya 25 melayang. Nah begitu pula di Irak. Di Irak tiap hari bom meledak, tiap hari 20, 30, 15 nyawa melayang. Ketika Saddam Hussein masih berkuasa, beliau atau dia adalah presiden yang diktator. Barangkali tangannya berlumuran darah, membunuh rakyatnya sekitar paling banyak 20.000. Tapi begitu Saddam Hussein lengser, tahun kemarin, tahun 13, 700.000 nyawa melayang. Udah horizontal, sulit. Antar etnik, antar madhab, antar aliran, perang terus. Sekarang ditambah lagi ada ISIS, ada ISIL. Nanti saya mau ke pemimpin Pak Kiai. Tapi saya juga mau dengerin Mbak Fahira memaknai perbedaan selama bulan Ramadan. Ini pas banget momennya kan? Perbedaan gesekan-gesekan, friksi-friksi yang akhirnya bisa mudah-mudahan menuju kemenangan di hari kita selesaikan di gimana Mbak Fahira? Ya, artinya saat ini harusnya kita jadikan ya momen ini untuk kembali merajut ukhuwah kita bersama, karena Ramadan kemarin itu kan Ramadan yang ada pilpresnya, ya. Saya merasa umat Islam itu rasanya terbelah, ya. Dan dengan hasil yang ada sekarang ini, rasanya umat Islam sebetulnya masih banyak yang ketakutan, ketakutan akan banyak hal, apakah nanti akan terjadi A, B, C, D. Saya kemarin mengatakan di Twitter bahwa sebelum sesuatu itu terjadi, harusnya kita tidak perlu takut, ya. Yang kita takut adalah kalau itu sudah terjadi, dan kita ini adalah manusia yang cerdas, ya. Artinya apa? Kalau memang ada hal-hal yang kita tidak inginkan, ya, atau ada kezaliman, kan bisa kita selesaikan bersama. Jadi jangan menumbuhkan rasa takut itu yang menimbulkan perpecahan, gitu. Jadi menurut saya harusnya kita semua sempat resah nggak sih kemarin perpecahan sekali. Kenapa? Sangat resah sekali karena bisa lihat manusia-manusia seperti apa pada saat Ramadan kemarin. Enggak, tidak hanya di Twitter ya, tidak hanya di lapangan, di media pun terasa sekali. Jadi sebetulnya ini juga tugasnya media, pers ya, yang harus ikut mendamaikan. Kalau media juga tidak ikut andil, ini tidak akan pernah selesai. Betul sekali. Jadi saya berharap juga TV One menjadi pionir ya untuk merajut kembali ukhuwah yang sempat terbelah. Mudah-mudahan. Nanti kita akan ngobrol lagi bagaimana soal ukhuwah Islamiyah dan juga hikmahnya dari bulan Syawal ini. Perjuangan 1 bulan Ramadan. Tapi nanti kita juga akan melihat bagaimana Lebaran di Istana Negara. Ya, kita harus percaya dengan
keputusan konstitusi ya, dan pada satu titik kita semua, terutama umat Islam ya, harus stop provokasi ya. Siapapun nanti presidennya, apapun yang dia lakukan, apapun kebaikan ataupun kezaliman, kita harus awasi bersama. Jadi kita memposisikan diri itu bukan sebagai musuh ya, tapi sebagai masyarakat yang ikut mengawasi bersama. Nah, tadi bagus katanya memposisikan. Pak Kiai, sebagai umat muslim yang juga rakyat Indonesia dengan kondisi seperti ini, bagaimana kita memposisikan diri? Ya, sekali lagi kita mari beragama dengan ruhuddin, spiritnya agama, substansinya agama, yaitu akhlakul karimah. Agama bukan hanya legal formal, namanya sudah nama Islam, nama Arab, KTP-nya sudah tertulis Islam, tapi akhlaknya masih takabur, sombong, hasad, dengki, dendam, itu masih jauh dari agama yang sebenarnya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidak sekali-kali saya diutus oleh Allah kecuali satu, yaitu memperbaiki akhlak manusia. Nah, oleh karena itu, Pak Kiai bisa sedikit juga memberikan pencerahan soal bagaimana kita harus bisa menjauhi diri dari melakukan perbuatan fitnah. Ya. Karena fitnah kabarnya lebih 20.000 kali lebih berbahaya dosanya ya daripada yang lain-lain. Itu gimana? Al-Quran sudah menegaskan, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Barang siapa menghembuskan fitnah, menyebarkan fitnah di tengah-tengah masyarakat mukmin, sesama orang mukmin, maka pasti mereka akan mendapatkan jahanam dan siksaan yang membakar, yang panas. Itu sudah terancam Al-Quran. Artinya apa? Artinya amanat dalam hidup kita ini adalah bagaimana kita merealisasikan, mewujudkan manusia yang betul-betul manusia. Manusia yang jauh dari fitnah, menghindari fitnah, hasad, dengki, takabur, sombong, suudzon. Itu kalau betul-betul manusia. Sebab manusia itu bahasa Arabnya insan. Insan itu kata benda dari kata kerja anas. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Itu artinya harmoni. Anis, anisah, anas, insan itu artinya harmoni, akrab, intim. Jadi amanat yang melekat pada diri setiap manusia dari lahir sampai mati adalah amanat mewujudkan, mengupayakan tatanan kehidupan yang harmonis. Oke, nah Mbak Faira berhubungan dengan bagaimana sifat manusia di bulan Ramadan ini, tapi kan Mbak Faira juga sebagai aktivis sosial media ya, melihat bagaimana sih anak generasi muda sekarang yang tercermin dengan semangat-semangatnya ini? Yang jelas kalau saya melihat generasi muda sekarang itu sangat mudah terprovokasi ya, sangat mudah dan sangat tidak mau menggali lebih dalam lagi ya. Jadi dalam kesempatan misalnya kalau di media sosial kalau media saya melihat baru saja melihat sebuah foto ya, atau misalnya mendapatkan suatu broadcast message ya di BlackBerry, kemudian itu dianggap benar. Ya, dan seharusnya adalah sebagai makhluk yang cerdas tentunya, terutama yang generasi muda, harusnya kita mencari tahu, mengkaji ini benar atau tidak. Kita bahas dulu sebelum kita lempar. Karena kalau kita sudah lempar ke floor, itu yang di timeline yang dari antah dan tidak tahu menahu langsung meretweet dan itu berkembang. Gitu. Dan kita harus menyadari bahwa Pilpres ini kan bukan cita-cita kita. Ya kan, Pilpres ini adalah suatu alat menuju cita-cita. Jadi kita mesti ingat bahwa cita-cita kita ini apa sih? Membangun bangsa dan lain sebagainya. Jadi seusai Pilpres ini ya, kita harus betul-betul, kalau saya ya, memposisikan diri menerima, tetapi ya itu tadi, mengawasi dan menjaga ya, terutama mayoritas umat muslim yang ketakutan ya dengan apa yang akan terjadi kemudian ya. Itu menurut saya bukan ditakuti, tapi kita jaga dengan keyakinan bahwa kita mampu menjaga ini semua. Nah, bagaimana dengan orang yang terkena fitnah mungkin Pak Kiai, saya tak bisa jelaskan Pak Kiai, lebih baik mendiamkan atau mungkin tadi mencari tahu akhirnya terus menjawab atau mengklarifikasi, yang mana yang lebih baik dilakukan oleh Muslim? Kita harus berjuang dong, harus berjuang. Kita semua komponen bangsa ini harus berjuang mewujudkan bangsa yang betul-betul bermartabat, yang dihormati oleh bangsa-bangsa yang lain. Apalagi kita ini berada di tengah-tengah antara dua negara besar, RRC dan Australia. Mari kita tunjukkan Indonesia yang mayoritas umat Islam ini bangsa yang beradab, berbudaya.
jauh dari kekerasan, jauh dari radikalisme, jauh dari teror. Kan dari seorang pemimpin untuk bangsa ini semuanya, lupakan perbedaan, lupakan ketegangan yang barangkali terjadi ketika Pilpres. Kita akhiri bulan Ramadan ini dengan Idul Fitri Al-Mubarak. Kembali, itu artinya kembali. Al-Fitri ke fitrah. Jadi kita mari kembali kepada jati diri kita yang sebenar-benarnya sebagai manusia, hamba Allah yang beragama, apalagi berbudaya. Mari kita solid kembali, menjadi satu kembali. Arti menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa ini bukan hanya keutuhan geografis, bukan hanya keselamatan geografis, tapi juga keutuhan moral, keutuhan politik, keutuhan ekonomi, keutuhan berdaulat. Itu juga yang harus ditekankan. Nah, Mbak Faira, kembali ke Fitri maknanya untuk Mbak Faira apa? Ya, sama ya seperti diucapkan Pak Jokowi ya, kembali ke Fitri ya, artinya kerenggangan yang tadi digambarkan itu kan sepertinya ringan ya, padahal di lapangan itu lebih gawat lagi. Bahkan ada suami gitu, istri yang bercerai ya, keluarga yang ada sampai seperti itu, Mbak Faira, beritanya. Nah, menurut saya ya, untuk apa kita melakukan hal-hal yang mudarat ya, padahal Pilpres sudah usai dan kita masih mengejar cita-cita yang lebih banyak lagi. Indonesia mempunyai potensi generasi muda Muslim itu 87 juta umat Muslim ya. Artinya apa? Kita punya peran untuk mengisi ya, mengisi bukan hanya perdebatan agama saja, tapi bagaimana kita semuanya mengisi untuk masalah politik, sosial, ekonomi, budaya. Jadi umat Islam ini jangan hanya sibuk dengan tentang perperangan yang terjadi, tapi bagaimana kita menata lagi, kita isi agar cita-cita kita bisa tercapai. Baik, terima kasih Mbak Faira Idris, terima kasih juga Pak Kiai Said Akil Siraj sudah bergabung dengan kami dan memberikan pencerahannya kepada umat Muslim dan juga rakyat Indonesia di sini. Ya, kesimpulannya Islam adalah agama damai. Amin. Kata-kata Islam shalom, salam, peace, damai. Amin. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum, kita akan sambung lagi setelah ini.